sering saya sebelum penceramah kata-kata dari Pak Sekcam kok. Yang enggak sudah yang menjadi imam tarawih baru selanjutnya nggak ada. Kata-kata dari sekretaris jemaah Pak Sekcam baru selesai itu ceramah tarawih. Itu ya tambahnya. Maksudnya ini dulu dibaca tuh imam tarawih baru itu nih. Yang Aja baru kata-kata dari Sekcam baru. ya Selanjutnya ceramah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada malam ke-19 Ramadan ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami sampaikan kepada para jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hidangan buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah, insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Bapak Ibu agar kiranya dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai dengan jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah keluarga yang beralamat Jalan Melati 1, Jalan Melati 2, Jalan Melati 3, Jalan Melati 4, Jalan Melati 5, Jalan Melati 6, Jalan Melati Raya, dan Jalan Melati Belakang. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp5.262.000. Jumlah kotak amal yang masuk malam 18 Ramadan tanggal 17 Maret 2025 sebesar Rp435.000. Sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan masjid tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp5.697.000. Adapun pengeluaran operasional tarwih sebesar Rp300.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp300.000. Sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan sampai dengan malam hari ini sebesar
Rp5.397.000. Hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia. Adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustadz Mustamin Natsir SHI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi imam tarwih pada malam ini yakni Al-Ustadz Darwis. Selanjutnya, sebelum kami persilakan penceramah naik ke mimbar, terlebih dahulu kami persilakan pejabat dari Kecamatan Panakukang memberikan sambutan kepada beliau, dipersilahkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada beliau falyatafaddal mashkur. Semuanya. Ini biasa tersentuh. Goyang biasa. Goyang. Iya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata billah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa bisadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman beserta jajarannya. Yang kami posok ini hujan ke baru jalan ke sini tidak dapat mikisa. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Paropo atau yang mewakili beserta para pejabat strukturalnya dan staf. Yang kami hormati para tokoh masyarakat Kelurahan Paropo. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Paropo beserta Bapak Binmas. Yang kami hormati para remaja masjid, ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan kami mewakili pemerintah Kecamatan Panakukang menyampaikan kepada para orang tua kami yang ada di Kompleks Maisonette ini khususnya dan pengurus masjid, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di masjid ini untuk melaksanakan safari Ramadan tingkat Kecamatan Panakukang. Dan ini adalah safari Ramadan yang terakhir yang sudah dikelilingi oleh pemerintah Kecamatan Panakukang, yaitu yang kelurahan yang ke-11. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu alhamdulillah kemarin itu Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Munafir Arifudin Esa sudah menghadiri safari Ramadan tingkat Kota Makassar itu di Kelurahan Pandang yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda Makassar dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Maka dari itu tentunya menyambung dari kunjungan beliau, karena kita tahu bersama beliau sangat padat kegiatannya. Pada kesempatan kami ingin menyambungkan informasi dari penyampaian dari Bapak Wali Kota kita. Yang pertama itu terkait dengan kondisi Kamtipmas, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan arahan dari beliau, tentunya teman-teman lurah dan segenap tripilar di kelurahan untuk bisa memantau dan menjaga kondisivitas wilayahnya, utamanya itu bagi remaja atau pemuda kita yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Marak pada saat ini kegiatan kumpul-kumpul
berkendara, berkeliling untuk melaksanakan buka puasa bersama itu lagi marak Bapak Ibu. Kami mohon bisa menahan anak-anak kita dan tentunya pemuda untuk menahan diri untuk kegiatan tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan berkumpul sahur on the road kalau bisa ditahan arahan Pak Wali Kota, dan juga petasan. Nah, ini petasan juga menjadi atensi untuk bisa kita hindari, kita tahan anak-anak kita, karena ini juga bisa mengganggu kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan juga bisa berbahaya, berdampak pada potensi kebakaran yang ada di wilayah kita. Selanjutnya terkait dengan kondisi lingkungan, kebersihan dalam hal ini, kita tahu bersama beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi Bapak Ibu. Tentunya mari kita saling menjaga dan saling mengingatkan, minimal kebersihan drainase di depan rumah kita perhatikan, kita pantau supaya tidak ada drainase kita yang tersumbat, dan apabila diperlukan tenaga yang lebih besar lagi silakan menghubungi pihak kelurahan setempat, dalam ini Kelurahan Paropo, untuk bisa dibantu tenaga kebersihan dalam melakukan pembersihan yang ada di drainase yang ada di lingkungan ataupun depan rumah kita. Kemudian juga Bapak Ibu kami mohon maaf, beberapa hari ini saya kira yang tinggal di sini dapat macet Bapak Ibu ya. Beberapa hari ini utamanya itu di sore hari macet. Jadi alhamdulillah tadi sudah Bapak Camat perintahnya untuk melakukan penjagaan di depan MP. Di depan MP untuk bisa meminimalisir parkiran yang ada di khusus yang di depan MP. Memang yang di ruas sebelah kirinya memang masih perlu penanganan khusus, tapi yang alhamdulillah yang di sebelah kanannya kalau kita mengarah ke Maisonet itu sudah aman. Tadi kami juga lewat meskipun ada sedikit pelambatan, namun setelah MP itu sudah lancar. Kami juga mohon maaf Bapak Ibu karena beberapa hari terakhir ini, utamanya itu sore hari ya, agak padat itu kendaraan yang melalui wilayah kita, khususnya Jalan Anggrek. Ya, kami mohon maaf. Namun daripada itu, alhamdulillah juga teman-teman di SUB sudah datang ke kantor untuk bisa kita berdiskusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di wilayah khususnya di Kelurahan Paropo ini. Dan alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan rekayasa lalu lintas, dan rambu lalu lintas yang ada di Anggrek Raya yang belok kiri itu sebenarnya itu kan tidak kelihatan karena terhalang pohon, dan insya Allah akan segera dibenahi supaya pengguna jalan itu tidak ada lagi yang melalui jalan tersebut khususnya mau ke arah Batua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, khususnya juga para PJS RT RW setempat yang kemarin sudah dibekukan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya dalam mengawal pemerintahan dan bekerjasama di wilayah khususnya di Maisonet ini. Insya Allah kenapa dibekukan ini untuk menyambut pemilihan RT RW yang baru, karena tidak elok juga ketika dia menjabat dia juga yang mau maju. Makanya arahannya Pak Wali dinetralkan dulu semua, ditunjuk pejabat sementara sambil menunggu pemilihan RT RW. Jadi semua dinetralkan begitu. Jadi sekali lagi insya Allah nanti ada PJS RT yang baru, kami harap dukungan seluruh warga. Mari kita tetap menjaga semangat kita, karena sejatinya pelayanan itu harus tetap jalan, dan sejatinya juga kita sesama umat manusia harus tetap memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan ataupun masyarakat sekitarnya. Terima kasih sambutan dari kami. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani ibadah Ramadan ini, dan insyaallah di tahun-tahun berikutnya kita bisa ditemukan di bulan Ramadan. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan dirangkaikan pula dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Adapun ciri orang yang beriman dan bertakwa menurut Al-Quran dan hadis yang wajib kita miliki ialah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mallaki rikarilla ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila telah disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Apabila azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bergegas melangkahkan kakinya ke masjid untuk memenuhi panggilannya. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lidahnya, lisannya senantiasa berzikir di setiap kesempatan. Ibu, bagus natongi itu Budi kalau sementara memasak di dapur atau menyapu-nyapu di halaman rumah tak berzikir daripada menyanyi kucing jarum, tidak ada pahalanya. Lebih baik kita berzikir atau berselawat. Iya. Ayo sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Berzikir ini ringan dilakukan, tetapi besar timbangan pahalanya di hari kiamat. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beriman ialah khusyuk saat sholat. Pabajiki sambayanta nadi pabajiki tongi dalla satta rikarella ta'ala. Perbaiki salat kita, maka Allah juga akan perbaiki hidup kita. Salat merupakan tiang agama dan kunci surga Allah. Barang siapa menjaga salat, berarti dia telah berpegang dengan syariat Islam. Dan barang siapa melalaikan salat, berarti dia telah melalaikan agamanya. Jamaah, kalau ada sesuatu yang kita inginkan, minta sama Allah. Saya Bu Pak, kalau tidak ada uangku, tidak mau mengeluh sama manusia.
Kabiar mengeluh kita tidak nabati-bati jaki. Betul? Lebih baik saya mengeluh kepada Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Lewat apa? Salat. Apa doaku? Ya Allah, kalau masih ada di atas langit kan rezekiku, turunkanlah. Kalau masih ada di bawah, naikkanlah. Kalau masih jauhi, dekatkanlah. Kalau pada masih ada di pegadaian, maka tebuskanlah. Nakana malaikat atau jain ranan nestaskan. Begitu pentingnya ini perintah sholat. Kalau perintah puasa, ayat saja turun. Kalau perintah sedekah, ayat saja turun. Kalau perintah umroh, haji, ayat saja turun. Tapi kalau perintah sholat, bukan cuma ayat turun, tetapi Nabi dijemput oleh malaikat untuk menerima perintah sholat tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Bilang lagi kalau ada alasannya, hutangkis ki. Kecuali perempuan tawa, ada alasannya. Haid ki atau datang bulan. Tapi kalau kita laki-laki, ada yang datang bulan? Tidak ada. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ustaz, tidak ada bacaan sholat yang saya hafal. Mulai dari kecil sampai sekarang tidak pernah kamu menghafal bacaan sholat. Wala tayasu min rohillah, jangan ki putus asa. Bagaimana caranya? Datang ki sholat berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Biar amin saja kita baca, itu sudah sah. Itu enaknya sholat berjamaah. Bagaimana kalau sholat sendiri Ustaz? Sedikit di hafalanku, kul-kulji. Ku bilang itu tomo kul-kul. Rakaat pertama, kul huwallah. Rakaat kedua, kul huwallah lagi. Tapi jangan begitu terus, sambil belajar juga bacaan-bacaan yang lain. Apalagi? Tidak bisa kak berdiri Ustaz, asam urat kak. Allah beri keringanan, duduk ki. Tidak bisa kak juga duduk, ada bisul di pantatku empat. Deh, banyaknya empat. Allah beri keringanan, baring ki. Tidak bisa kak juga baring Ustaz. Allah masih beri keringanan. Ada namanya sholat pakai isyarat. Bagaimana itu sholat pakai isyarat? Mata tak mami yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu namanya sholat pakai isyarat. Itu pun tidak bisa. Allah masih beri keringanan. Mata sudah tidak bisa berkedip, tangan sudah tidak bisa mengayun, kaki sudah tidak bisa melangkah. Allah masih beri keringanan. Ada namanya sholat dalam hati. Bagaimana itu sholat dalam hati Ustaz? Semua bacaan sholat di dalam hati. Bayangkan ruku, baca doa ruku. Bayangkan sujud, baca doa sujud. Masih juga tidak bisa. Gampang ji. Kibungkus baru baki ke kubur. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Coba kita perhatikan di Masjidil Haram, tidak mengaji di masjid, tapi orang datang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Karena di sana orang tunggui wattua. Beda kita di sini di rumah, bukan kita yang tunggui wattua yang tunggui ki. Ada anak-anak dipanggil sama orang tuanya sholat, nah pergi ke sholat. Nah bila masih mengaji masjid masih ada 15 menit, belum pi solawat. Pas solawat ki, nah bilang belum pi azan, masih ada 10 menit. Pas azan ni, nah bilang belum pi qomat, masih ada 5 menit. Akhirnya kajili-jili ngasing mengalah jenis sambayang. Akhirnya tidak sempurna lah wudunya. Di dalam Al-Quran jamaah 4 syarat sahnya wudu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila engkau menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, bi aidikum ilal marafiq, dari tangan sampai siku, famsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, maka basuhlah kedua kakimu. Jadi ada 4. Biar tidak sempurna kumur-kumur tidak ada masalah. Biar tidak sempurna cuci telinga tidak ada masalah. Tapi kalau 4 ini tidak sempurna, wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki, tidak sah wudu tidak sah sholat Itu ada di dalam Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian ciri orang yang beriman ialah senang membaca Al-Quran atau bersahabat dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran, hidup selalu bersama Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Membacanya adalah suatu keberuntungan yang sangat luar biasa, tiada terputus dan tidak akan pernah merugi. Innallaha azza wa jalla ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mempunyai keluarga dari manusia. Ada yang bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassah. Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah yang telah dikhususkannya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, marilah kita senantiasa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah kita belajar Al-Quran, jangan lupa bupa, ajarkan juga sama keluarga tak di rumah, terutama sama anak tak. Jamaah, ibu mau pintar anak tak, soleh dan cerdas. Tapi ada ini doanya Nabi Zakaria sehingga mempunyai anak soleh yang bernama Nabi Yahya. Apa itu? Mudah kita hafal dan mudah dipahami. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Bacakan ini di kepalanya anak tak kalau mau pergi sekolah. Kan salim itu bupa, bacakan ini doa. Rabbi habli minas salihin. Langsung kita janjang anak tak. Nah baca-baca ya imama. Kemudian jangki pernah masukkan ke dalam perutnya makanan yang haram, karena ini berpengaruh. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang yang beriman ialah senang berinfak atau bersedekah. Rasul pernah menjelaskan tentang bukti keimanan seseorang dapat dilihat dari solat dan sedekahnya. Karena solat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti. Dan sedekah itu jamaah sekalian tidak mengurangi harta, bahkan bertambah di harta. Sebagaimana firman Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jamaah, ada 4 macam amal. Amal lisan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amal badan ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, tawaf. Amal harta zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah. Dan amal hati sabar, ikhlas, qanaah dan tawakal. Tapi ada satu amalan yang berbeda dengan yang lain. Itulah kalau ada orang mati meminta kepada Allah, laula akhartani, ya Allah berikanlah kami hidup walaupun sebentar saja. Kata Allah, apa yang mau kau lakukan? Kata orang mati itu, fa asaddaqa ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah. Kenapa sedekah? Karena balasannya selepas kita mati sampai di akhirat. Subhanallah. Oleh sebab itu jamaah, marilah kita senantiasa rajin bersedekah. Jangan pelit, jangan seke, karena sesungguhnya orang seke itu tidak ada yang suka, betul? Bahkan orang seke sekalipun tidak suka sama orang seke. Begitu jeleknya itu sifat seke, tidak ada yang suka. Demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah, karena Allah sudah jamin rezekinya. Dan yang terakhir ciri orang yang beriman ialah tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia. Bagaimana itu Ustaz perbuatan sia-sia?
mengerjakan sesuatu sampai-sampai lupa waktu sholat. Contoh kecilnya, anak-anak sekarang tak liwat-liwat main HP-nya, keterlaluan main HP-nya, sampai-sampai lupa waktu sholatnya. Sekarang itu bapak begitu anak-anak tidak bisa hidup narasa tanpa HP. Sedikit-sedikit HP, mama HP, ngapa nak HP bapak. Ada ponakanku itu di rumah bapak tak liwat-liwat sekali main HP-nya, keterlaluan sekali main HP-nya. Jadi ku kasih tahu ku pakamal lagi ku bilang, nah ada itu anak-anak tak liwat-liwat main HP, nah tiba-tiba mati tak bangkai. Nah bilang, kenapa bisa om? Bilang, iya, sambil main HP, nah lobek HP-nya, pergi na cas, kemudian masuk ke kamar mandi kencing, keluar dari kamar mandi, nah lupa nalap tangan, nah pegang kembali itu apa, nah koslek lapuk mati. Nah balik ya, nah bilang, om, ada juga itu ustaz, sementara ceramah, nah mati. Gue bilang, Tommy kenapa bisa? Bilang, iya, sementara ceramah, nah tak basi bebe narimai kah? Nah kos lagi nyokoknya kena lampu mati. Selesai saja ki. Dan yang terakhir, ciri orang yang beriman ialah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.